Bayangkan, Anda bangun pagi, meraih ponsel Anda, membuka layar seperti biasa, dan dalam 1 detik Anda sadar, ada sesuatu yang tidak beres. Dunia finansial terbakar semalaman. Bukan metafora, bukan drama media, tapi literalnya. Pasar global jungkir balik, saham rontok, dan headline internasional berteriak panik. Dan semua itu karena satu ledakan ekonomi yang dilepaskan dalam diam ketika Anda tidur. China baru saja menembakkan bom tarif 150% pada teknologi Amerika, sebuah langkah yang tidak hanya mengguncang Washington, tetapi merombak ulang seluruh struktur perdagangan dunia. Ini bukan sekadar tarif. Ini adalah deklarasi bahwa China telah menemukan blueprint baru tentang bagaimana teknologi harus dibuat, dikendalikan, dan dibagikan di era modern. Dunia bangun dengan syarif baru di kota ini, dan syarif itu bukan lagi Amerika. Perang dagang yang selama ini dianggap gertak-gertakan politik, berubah menjadi perang ekonomi sesungguhnya. Anda ingat saat Amerika dengan percaya diri menaikkan tarif ratusan miliar dolar pada barang-barang Cina di awal tahun? Mereka pikir mereka memegang semua kartu. Mereka pikir menekan Cina hanyalah soal angka dan kalkulator. Tapi Cina menunggu, diam, memetakan ulang strategi, dan hari itu, mereka memutuskan untuk mengangkat taruhan ke tingkat yang tidak pernah dibayangkan siapapun. April tahun 2025 menjadi titik balik, bulan di mana AS kehilangan kendali atas permainan yang mereka mulai sendiri. Dengan tarif 150% yang menimpa semikonduktor, komponen elektronik, kendaraan listrik, dan seluruh anatomi teknologi Amerika. China mengubah salah satu pilar ekonomi global menjadi medan perang. Rantai pasokan yang dibangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam semalam. Semua yang Anda anggap normal dalam dunia teknologi harga, gadget, kecepatan produksi, suplai komponen berubah menjadi ketidakpastian besar. Setiap perusahaan Amerika yang selama ini bergantung pada efisiensi pabrik Cina kini seolah ditarik ke jurang tanpa dasar. Dan yang paling merasakan dampaknya bukan hanya parusihan-parusihan raksasa, tetapi miliaran pengguna di seluruh dunia. Namun, tarif itu hanyalah bab pembuka dari cerita yang jauh lebih menakutkan. Senjata sesungguhnya yang digunakan Cina bukan tarif, bukan mobil listrik, bukan chip, tapi sesuatu yang namanya jarang didengar publik, rare earth minerals. Mineral tanah jarang, kata yang terdengar membosankan. Tetapi memegang kendali atas seluruh kehidupan modern. Dari layar iPhone Anda, baterai Tesla, radar militer, satelit komunikasi, hingga turbin angin semuanya bergantung pada mineral eksotis yang sebagian besar berasal dari tanah Cina. Dan inilah plot twist yang selama ini tidak disadari banyak orang, termasuk sebagian CEO Silicon Valley yang sekarang tidak bisa tidur. China tidak hanya memiliki cadangan besar, mereka menguasai hampir 80% dari suplai global. Angka yang tidak pernah dilihat negara manapun dalam sektor strategis manapun. Jika minyak pernah menjadi darah ekonomi dunia, maka rare earth adalah DNA teknologi modern. Jika suplai minyak bisa digantikan oleh energi terbarukan, suplai mineral tanah jarang tidak punya pengganti. Tidak ada substitusi, tidak ada alternatif, tidak ada plan B. Itulah mengapa ketika China mengisyaratkan pembatasan ekspor rare earth, dunia industri runtuh lebih cepat daripada jatuhnya grafik saham di layar Bloomberg. Tidak ada tanah jarang berarti tidak ada produksi smartphone. Tidak ada baterai mobil listrik, tidak ada perangkat militer canggih, tidak ada jaringan energi masa depan, tidak ada masa depan teknologi. Dan di titik ini, perusahaan pertama yang mengalami mimpi buruk paling besar adalah Apple. Perusahaan yang selama ini membungkus dirinya dengan citra design in California, padahal sebagian besar hidup mereka secara literal bergantung pada China. Apple telah menghabiskan puluhan tahun membangun ekosistem produksi, pemasok komponen, tenaga kerja ahli, dan jaringan distribusi di dalam China. Ibarat sebuah kerajaan, pusat kekuasaan Apple berada di Cupertino, tetapi jantungnya berdetak di Shenzhen. Ketika tarif meledak, proyeksi keuangan Apple langsung berubah total hanya dalam hitungan jam. iPhone $1.000 yang Anda lihat di toko sekarang menghabiskan biaya 10-15 lebih mahal untuk diproduksi. Itu angka yang mengubah segalanya. Apple dihadapkan pada pilihan pahit, menaikkan harga dan kehilangan pasar, atau menelan kerugian dan memperlemah profitabilitasnya sendiri. Tidak ada pilihan yang baik, dan keduanya membuat investor mulai panik. Tim Cook mencoba bertindak cepat. Apple mengumumkan perpindahan produksi ke India dan Vietnam, membuka fasilitas baru, melatih tenaga kerja baru, dan menggeser rantai pasokan. Namun ini bukan strategi jangka panjang. Ini bukan langkah visioner. Ini adalah diversifikasi panik, langkah darurat dari perusahaan yang baru sadar bahwa mereka menaruh seluruh masa depan mereka di negara yang kini memegang senjata ekonomi paling besar di dunia. Karena rahasianya adalah ini. Meskipun Apple memindahkan pabrik, mereka tidak bisa memindahkan kecerdasan jaringan, komponen khusus, mesin presisi, dan ekosistem manufaktur yang hanya dimiliki China.
Anda bisa memindahkan pabrik, tetapi Anda tidak bisa memindahkan sistem manufaktur yang dibangun selama 3 dekade. Apple mencoba terlihat tenang di depan publik, tetapi di balik pintu tertutup, rapat-rapat mereka berubah menjadi ruang krisis. Setiap laporan keuangan berubah menjadi permainan poker, di mana Apple hanya berharap tidak ada yang menyadari betapa rapuhnya posisi mereka sebenarnya. Jika Apple sedang kesulitan, Tesla sedang menghadapi badai kategori 5. Strategi Tesla di Eropa dibangun di atas dasar yang sederhana, tetapi sangat bergantung pada Cina. Produksi murah di Shanghai, dijual premium di Eropa, itu adalah formula emas selama bertahun-tahun. Hingga Uni Eropa menjatuhkan tarif 20-35 pada EV buatan Cina, harga Tesla melonjak drastis. Model yang biasanya 45.000 euro tiba-tiba menjadi 60.000 euro. Konsumen Eropa tidak bodoh. Mereka pergi. Penjualan Tesla di Eropa turun lebih dari 25% dalam kuartal kedua saja. Itu bukan penurunan, itu kejatuhan bebas. Dan ketika Tesla sibuk memadamkan api, BYD, saingan terbesar mereka justru sedang bercokol nyaman. BYD membangun pabrik di Eropa, menghindari tarif sepenuhnya, dan menjual mobil dengan harga yang Tesla tidak bisa ikuti. Tesla mencoba mengejar dengan membangun ekosistem produksi baru di Jerman. Tetapi mereka menghadapi tenaga kerja mahal, regulasi ketat, dan ketidakpastian jangka panjang. Strategi Eropa Tesla berubah dari dominan menjadi bertahan hidup. Namun drama ini tidak berhenti di layar pabrik. Eropa mulai memberontak. Dalam gelombang kemarahan konsumen, lebih dari 40% pengguna aktif di Eropa menyatakan ingin meninggalkan brand Amerika bukan karena kualitas menurun, tetapi karena harga naik, pengiriman lambat, dan brand-brand Amerika terlihat tidak stabil. Ini adalah momen paling berbahaya bagi perusahaan teknologi. Karena sekali kepercayaan konsumen hilang, ia tidak bisa dibeli kembali. Sementara itu, dari sisi pasar, Wall Street menghadapi malam terburuk mereka dalam 1 dekade. Saham Apple jatuh 8% dalam seminggu, Tesla turun 14%. Perusahaan chip berjatuhan seperti domino. Cloud provider seperti Amazon dan Microsoft menghadapi kontrak yang tiba-tiba hilang. Dan investor global melihat grafik merah seperti sirena darurat di seluruh bursa. Hang Seng di Hong Kong turun mendekati titik terendah 3 tahun terakhir. Eropa 600 melemah tajam. Harga minyak dan emas melonjak liar, mencerminkan kepanikan global. Lalu, di tengah kekacauan itu, lahirlah fenomena baru, eksodus pabrik teknologi dari Cina. Apple, Foxconn, Samsung, Google, Intel semua berlomba membuka fasilitas raksasa di India dan Vietnam. Tamil Nadu tiba-tiba menjadi Silicon Valley baru untuk manufaktur global. Vietnam berubah dari catatan kaki menjadi pusat produksi internasional. Namun sekali lagi, ini tidak semudah memindahkan pabrik. Ekosistem manufaktur Cina tidak bisa ditiru dalam 1 atau 2 tahun. Belajar membuat smartphone berkualitas tinggi atau chip rumit tidak bisa dipercepat begitu saja. Alhasil, harga produk naik, waktu rilis melambat, dan ketidakpastian menjadi norma baru. Di sisi kendaraan listrik, BYD tidak hanya mengalahkan Tesla. Mereka benar-benar mengambil alih tahta EV global. Mereka memperluas pasar ke Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara, wilayah yang selama ini Tesla abaikan. Mereka membangun model yang murah, efisien, dan lokal. Dengan strategi yang jelas, BYD menjadi simbol bahwa perang tarif justru menciptakan pemimpin baru dalam industri EV dunia. Di tengah semua ini, lembaga-lembaga internasional seperti MAMAF dan WTO mulai membunyikan alarm keras. IMF memperingatkan bahwa perdagangan global bisa anjlok hingga 30% tahun ini. Bukan prediksi pesimis, tetapi peringatan serius. Negara-negara mulai menyiapkan dana penyelamatan, intervensi darurat, dan kebijakan stabilisasi yang mirip masa krisis dunia. Ekonomi global sedang memasuki fase survival. Apa yang terjadi sekarang bukan lagi perang tarif. Ini adalah penulisan ulang seluruh aturan inovasi global. Amerika mencoba membangun rantai pasok baru tanpa Cina, dengan konsep yang mereka sebut friendshoring. Cina merespons lebih ekstrem. Mereka membangun universe teknologi alternatif. Dari chip hingga software, dari cloud hingga OS, menghapus kebutuhan untuk teknologi Amerika sama sekali. Uni Eropa terjebak di tengah, berusaha melindungi industri mereka sendiri sambil menghadapi biaya yang meningkat dan tekanan geopolitik yang tidak pernah sebesar ini. Dan akhirnya, kita sampai pada inti cerita. Ketika Anda melihat harga iPhone lebih mahal, Tesla lebih lambat dikirim, Apple berjuang di Eropa, harga teknologi meroket, dan brand Amerika mulai kehilangan pesona. Mereka ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan kelahiran tatanan teknologi dunia yang baru. Tidak ada lagi monopoli inovasi. Tidak ada lagi hegemoni satu negara. Ini bukan lagi perang uang. Ini adalah kelahiran era baru. Era di mana kekuatan teknologi global ditentukan bukan oleh siapa yang memiliki ide terbaik, tetapi siapa yang menguasai rantai pasok mineral kritis dan kemampuan produksi. Dan pada tahun 2025, dunia baru itu sedang lahir tepat di depan mata kita.